Pernikahan adalah impian semua perempuan di dunia. Namun tidak bagi Zaskia. Sejak pernikahannya dengan seorang CEO bernama Marlon Brando Wijaya, CEO dari Star Company sekaligus cucu dari bilioner Sakwijaya, hidup Kia, biasa dia disapa, juga berubah. Kia tidak bisa bebas lagi melakukan apa yang menjadi kesukaannya karena Marlon selalu mengancamnya untuk menjaga nama baik keluarganya. Padahal, pernikahan mereka sengaja disembunyikan dari halayak ramai. Itu semua karena status Kia yang hanyalah anak yang besar dari panti asuhan. Marlon berusaha menutupi sosok sang istri dari halayak ramai. Flashback on, 3 minggu pasca pernikahannya. Marlon bahkan terus bersikap acuh, bahkan terkesan tidak pernah menganggap keberadaan Kia. Ucapan-ucapan Marlon terus membekas dalam ingatan Zaskia. Aku menikahimu karena mengikuti kemauan kedua orang tuaku. Kamu bisa memiliki status sebagai istriku, tapi aku tidak akan membiarkan kamu masuk ke dalam hidupku, ke dalam hatiku, bahkan menyentuh tubuhku. Sebuah penolakan telak diberikan oleh Marlon yang kini berstatus sebagai suaminya. Hati istri mana yang tidak akan terluka jika diperlakukan seperti itu? Namun Kia sadar bahwa statusnya yang bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungnya dan hanya terlahir di sebuah panti asuhan adalah jurang pemisah antara dirinya dengan keluarga sang suami Marlon Brando Wijaya. Flashback off, kehidupan Zaskia Fiona Anggraini tidaklah seindah wajahnya. Terlahir di panti asuhan tanpa tahu siapa keluarganya, asal-usulnya dan bahkan berapa tanggal lahirnya pun Kia tidak tahu. Tuhan, dimanapun kedua orang tuaku sekarang, baik masih hidup atau sudah tidak, aku hanya ingin mengucapkan, aku benar-benar merindukan mereka. Doa Kia dalam hatinya. Kenapa ini? Gadis kecilnya Kak Axel kok ngelamun sendirian aja sih? Goda Axel tiba-tiba menghampiri Kia. Kia kecil pun cukup terkejut dengan kehadiran sosok Axel, sosok kakak yang dia miliki selama di panti asuhan. Kia cuma doa sama Tuhan kah kalau Kia kangen sama mama papa Kia. Ucapan polos Kia yang membuat hati Axel yang memang lebih tua beberapa tahun dari Kia itu cukup tersentuh. Sudah, jangan sedih lagi ya Kak Axel, janji. Kak Axel akan selalu jaga kamu di sini. Kakak nggak akan pernah tinggalin kamu. Meskipun bukan terlahir sebagai kakak adik kandung, namun rasa sayang Axel pada Kia tidak diragukan lagi. Axel selalu menjaga Kia, selalu berusaha membuat Kia tersenyum. Kia pun merasa bersyukur atas kehadiran Axel di hidupnya. Hari berganti hari, mereka terus lewati bersama sampai pada titik di mana janji yang Axel buat ternyata tidak bisa dia tepati. Axel menjadi salah satu anak panti asuhan yang beruntung karena diadopsi oleh keluarga kaya raya yang memang mengharapkan seorang anak lelaki. Perpisahan tak ayal harus mereka alami karena Axel harus mengikuti keluarga barunya yang menginginkan dirinya untuk melanjutkan studi di luar negeri. Apa kabarnya Kak Axel ya sekarang? Apa dia masih mengingatku? Gumam Kia. Oi, Kia, kau tegur Eza saat melihat saudara iparnya sedang melamun. Suara Eza jelas saja membuat lamunan Kia tentang Axel buya. Kamu, ada apa Zah? Tanya Kia. Kok kamu bengong? Mikirin apa sih? Tadi Marlon telepon katanya mau jemput kamu. Ucap Eza menjelaskan. Dia bahkan tidak sudi berbicara dengan aku, istrinya sendiri. Lalu apa benar ini disebut sebuah pernikahan? Batin Kia sedih. Iya, ya sudah, makasih ya udah kasih tahu aku. Jawab Kia dengan tersenyum. Ya sudah, aku pulang duluan ya. Paling sebentar lagi Marlon tiba. Kamu coba hubungi dia aja. Ucap Eza. Bagaimana mau hubungi? Tiap aku kirim pesan aja nggak pernah dibalas, pikir Kia. Baik, kamu tenang aja. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan ya. Salam buat mama, papa dan semuanya. Seru Kia lagi. Oke, balas Eza. Mereka pun saling berpelukan sebelum berpisah satu sama lain. Kini Kia menunggu jemputan dari sang suami Marlon. Tentunya Marlon melakukan ini demi mamanya, bukan karena kemauannya sendiri untuk menjemput sang istri. Setelah beberapa minggu mereka resmi menikah, Marlon dengan terpaksa membawa Kia, sang istri, pindah ke rumah pribadinya karena dia tidak ingin terus berlaku baik dengan Kia di depan keluarganya. Itu alasan sebenarnya, bukan karena kewajiban dia sebagai suami untuk membangun rumah tangganya sendiri. Dengan Zaskia. Permisi Mbak Kia, sapa salah seorang pegawai di butik Eza. Iya, ada apa? Pak Marlon sudah menunggu di depan. Serunya, dan dengan cepat Kia langsung berlari ke bawah untuk menemui Marlon. Meskipun memegang jabatan sebagai CEO Star Company, namun Marlon lebih senang membawa mobilnya sendiri. Terkadang dengan Romeo, dia akan menggunakan supir jika ada keperluan mendadak atau urusan bisnis saja.
Kia yang sudah melihat mobil sang suami tiba-tiba diam terpaku di tempatnya. Seperti biasa, Kia takut untuk mendekati Marlon. Tin, suara klakson mobil mengagetkan dirinya. Sampai kapan kamu mau terus berdiri di sana? Kau tegur Marlon memanggil Kia. Ah, iya. Maafkan aku. Jawab Kia sambil berlari kecil menuju mobil. Kia membuka pintu depan mobil, namun begitu terkejutnya dirinya saat melihat seorang wanita cantik sudah menempati posisi itu. Kia tidak melihat karena kaca mobil sang suami sangatlah gelap. Oh, maaf. Maafkan saya. Seru Kia kikuk dan malu. Semua rasa bercampur aduk saat itu. Tidak apa-apa Kia. Biar saya duduk di belakang. Balas sang wanita yang diketahui sebagai salah satu rekan kerja Marlon. Biarkan dia duduk di belakang. Ucap Marlon memutuskan. Pergerakan tangan sang wanita yang bernama Friska itu. Masuklah cepat. Ucap Marlon ketus kepada Kia. Kia pun akhirnya duduk di belakang. Segera setelah Saskia masuk mobil, Marlon pun melajukan mobilnya. Meskipun fokus pandangannya di depan jalan, namun sesekali Marlon berusaha melihat belakang melalui kaca. Dia terus memperhatikan Kia yang memalingkan wajahnya keluar. Sementara Kia, pikiran dan hatinya entah berada di mana. Pandangannya tampak kosong menatap luar kaca mobil yang terus berjalan. Dia menjemputku, lalu membawa wanita lain, bahkan dia bersikap manis kepada wanita lain tapi membentak istrinya di hadapan wanita lain. Apa aku benar-benar tidak ada harganya Marlon di matamu, batin Saskia? Suasana canggung pun tampak berasa sekali di dalam mobil. Kamu mau saya turunkan di apartemen atau? Iya, saya di depan lobi apartemen aja, balas Friska. Jadi mereka sering pergi bersama. Kia, ada hak apa kamu cemburu? Kamu bukan siapa-siapa Marlon. Sadar diri Kia kekeh Kia dalam hatinya. Buruknya suasana hati Kia membuat Kia memilih untuk menggunakan earphone dan mendengarkan lagu daripada harus mendengar sang suami berbicara lembut dengan wanita lain. Sampai tanpa sadar matanya pun ikut terpejam karena rasa kantuknya. Marlon, turunkan aku di depan lobi saja. Suamiku sudah menunggu di depan, ujar Friska lembut. Ricky di bawah, tanya Marlon. Iya, kebetulan kita akan pergi dinner bersama, balas Friska tersipu malu. Atau kamu mungkin mau double date? Ajaklah istrimu, aku rasa dia cemburu denganku, bisik Friska pelan. Namun Marlon tidak menghiraukannya. Oke, sudah sampai. Terima kasih tumpangannya, ucap Friska. Kia, saya turun dulu, seru Friska. Namun merasa tidak mendapat jawaban dari Kia. Friska dan Marlon pun menoleh ke belakang. Sepertinya istrimu kelelahan. Lelah hati menghadapimu Marlon, goda Friska terkekeh. Turunlah salam untuk Ricky. Kapan-kapan aku akan mampir ke tempat kalian, ucap Marlon. Friska pun hanya terkekeh melihat Marlon, sang partner bisnis sekaligus rekannya itu, sementara Marlon terus menatap ke kursi belakang, melihat sosok wanita yang sudah dinikahinya itu. Tak lama, Marlon pun memilih terus melajukan mobilnya menuju rumah pribadinya. Dia pikir aku supirnya, cebik Marlon setelah menghentikan laju mobilnya, tepat di depan rumah mewahnya. Meskipun ingin membangunkan Saskia, namun saat melihat Kia sudah tertidur pulas, niatnya pun dia batalkan. Dengan terpaksa, Marlon membopong tubuh istrinya masuk ke dalam rumah dan sampai ke kamar Kia, lalu meletakkan tubuh Kia dengan hati-hati di ranjangnya. Kamu bahkan membuatku layaknya bawahanmu, Nona, sindir Marlon kembali saat tubuh Saskia sama sekali tidak bergerak saat dirinya menaruh di atas ranjangnya.